Halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah mouse wireless dari Deryu dengan nama A918. Bisa dibilang mouse ini mouse yang cukup sleeper karena kalau lihat dari luarnya ya begini doang, biasa banget gitu. Nggak ada sesuatu yang berlebihan di sini dan itu bagus. Gue suka dengan desain yang elegan, simple-simple kayak gini ya. Tapi sebenarnya di balik desain yang simple, dia membawa sensor yang kenceng dan pastinya asik buat diajak main game. So, kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk boxnya sendiri kurang lebih mirip dengan si M901 yang sebelumnya udah pernah gua review. Bagus, simple, elegan. Dan ketika kita buka boxnya, kita langsung disambut oleh mouse-nya yang dilindungi menggunakan mika bening plus ada foam juga di sekelilingnya. Untuk kelengkapannya di sini ada satu buah baterai A2 dan buku sakti. By the way, ada hal yang cukup aneh pada buku saktinya, yaitu pada gambar bagian bawah mouse-nya. Dimana pada buku sakti kelihatan bahwa sensor placementnya ini offset banget ke bagian kiri dengan orientasi vertikal. Padahal pada mouse aslinya peletakan sensornya itu ada di bagian tengah dengan orientasi horizontal. Gue tahu sebenarnya itu nggak ngaruh ke fungsi sama sekali, cuman aneh aja kenapa di buku manual sama di bagian asli mouse-nya itu beda. Mungkin beda batch produksi kali ya. Ya udahlah, kita lupakan hal sepele barusan, sekarang kita bahas mouse-nya. Dia punya desain yang simpel, minimalis dengan aliran ergo right hand yang tidak ekstrim, makanya sekilas kelihatan kayak ambidex. Tapi kalau kita lihat dari bagian depan atau belakang, bakal kelihatan bahwa ini ergo karena nggak simetris. Dan by the way, siluetnya ini mirip dengan si EM908 yang udah pernah gua review. Kalau di EM908, gua keluhkan bagian finishing item dove-nya yang gampang banget membekas. Untungnya di A918 ini jauh lebih baik. Dia pakai finishing hitam doff bertekstur yang tidak terlalu kasar tapi ini grippy banget. Untuk gua yang tangannya kadang-kadang sedikit lembab, rasanya aman-aman aja dengan finishingnya ini. Selain finishingnya yang bagus, bodi plastiknya ini juga termasuk bagus banget. Nggak ada yang namanya bunyi-bunyian aneh ketika gua pencet-pencet di bagian manapun, termasuk pada bagian punggungnya. Yang mana sebenarnya punggungnya ini bisa dilepas dengan cara di slide ke arah belakang dan di dalamnya ada slot baterai A2 plus slot untuk menyimpan dongle receiver 2,4 GHz-nya. Dengan kata lain, mounting cover punggungnya ini menempel dengan sempurna, bahkan di bagian kanan kirinya ini nggak ada gap sama sekali, bener-bener rapat dan mulus. Cuma hal yang agak gua kurang suka di sini adalah posisi slot dongle-nya yang terlalu mepet, jadi buat ngambilnya itu agak susah, harus dari bagian bawahnya. Meskipun mungkin slot penyimpanan dongle 2,4 GHz-nya ini bakalan jarang kepake karena dongle-nya dia kecil. Jadi kalau dibiarin nyolok di laptop kita, terus kita bawa laptop kemana-mana juga rasanya nggak khawatir patah dan nggak mengganggu sama sekali. Terus untuk button placement-nya standar sih, ada mouse button 4 dan 5 pada bagian sampingnya dengan penempatan yang pas, ukurannya juga pas, cuman sayangnya terlalu wobble. Kayaknya ini memang mounting kaki ke switch-nya itu agak panjang, makanya wobble kayak gini. Terus di bagian atas ada scroll wheel dengan lapisan karet yang memiliki feedback feel yang enak, cuman sayangnya terlalu berisik. Oh ya, nggak lupa dia juga punya satu buah tombol DPI di bagian belakang scroll wheel-nya tadi dengan default DPI step-nya itu di 800, 1200, 2400, dan 16000. Plus ada indikator DPI-nya juga di sebelahnya. Ngomong-ngomong soal DPI, si A918 ini menggunakan sensor yang terkenal powerful dan hemat daya di bawahnya si 3370, yaitu Pixar PAW3335. Dengan membawa 400 fps tracking speed dan 40G acceleration sudah pasti cukup banget untuk diajak berbagai macam aktivitas dari mulai editing sampai main game kayak gua, apalagi didukung dengan polling rate maksimal di 1000 Hz. Sejauh ini gua nggak menemukan adanya masalah dari segi keakuratan sensornya ataupun masalah koneksinya, semuanya aman. By the way, untuk switch-nya gue nggak menemukan merek atau tipe apa yang digunakan pada A918 ini. Gue hanya menemukan lifespan-nya aja yang diklaim bisa tahan hingga 30 juta kali klik. Tapi dari apa yang gue rasakan, gue tebak ini kayaknya pakai Huano switch sih. Lanjut ke fitting-fittingan, dia punya dimensi yang cukup sedang dengan panjang di 121 mm dan lebarnya di 64 mm. Buat tangan gue dengan ukuran 180 x 77 mm ini enak dipakai palm grip dan fingertip. Sedangkan untuk pure claw grip gue rasa punggungnya ini agak kurang tinggi. Jadi buat gue butuh adaptasi dulu kalau mau bener-bener pure claw grip di A918 ini. Kecuali kalau hybrid grip gue masih bisa banget. Tapi ya balik lagi ke selera sih.
Sedangkan untuk beratnya tanpa baterai A2 dan dongle 2,4 GHz-nya ada di 86 gram, tapi kalau baterainya dipasang maka beratnya itu ada di sekitar 109 gram. Nggak berat-berat amat, tapi juga nggak ringan-ringan amat. Cocok sih buat kalian yang pengen beratnya itu medium to heavy. Jadi overall pakai mouse ini memang menyenangkan sih. Yang pertama karena konektivitas wirelessnya, kita jadi nggak ribet sama kabel. Terus yang kedua masalah shape-nya yang bagus, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh di sini. Jadi cenderung gampang untuk diajak adaptasi dan bikin nyaman pas dipakai kerja. Di sisi lain pas diajak gaming juga sensornya sangat amat tidak malu-maluin. Meskipun untuk glidingnya nggak seganas gaming mouse sebelah yang berlomba-lomba pakai PTFE Fit biar lebih smooth dan bisa kenceng, tapi it's okay lah, toh segini juga udah enak sih. Terakhir mari kita bahas softwarenya dikit. Tampilannya simpel dan mudah dimengerti, gue suka nih. Untuk main menu di sini ada pengaturan key assignment di mana kita bisa mapping ke 6 tombolnya A918 ini untuk fungsi-fungsi tertentu. Terus di kanan bawahnya ada pengaturan polling rate dan indikator baterai. Kemudian di tab Advance ada pengaturan DPI slot yang lampu indikatornya itu bisa diganti-ganti juga. Terus ada pengaturan mouse sensitivity, scrolling speed, dan double click speed. Serta untuk di tab terakhir ada pengaturan seputar makronya. Ya, jadi segitu aja review dari gue tentang Dario A918 ini. Dan untuk harganya kalau gue cek di official store-nya Dario sih cuma 425.000 aja. Linknya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Dari semua yang udah gue jelaskan, harusnya kalian udah bisa simpulkan sendiri apakah mouse ini cocok atau enggak dengan kalian. Kalau gue sendiri ngerasa cocok dengan mouse ini dan gue ngerasa bahwa mouse ini adalah mouse yang bagus. Tapi di sini gue mau menyampaikan satu hal bahwa mouse ini kan menggunakan baterai A2. Nah, penggunaan baterai A2 ini ada plus minusnya. Gue jelasin minusnya dulu. Minusnya adalah ini baterai harus diganti, harus replace. Kita nggak bisa ngecas baterainya lewat si mouse-nya. Jadi yang bikin nggak enak adalah ketika misal lagi di tengah-tengah match terus baterainya habis, maka dari itu kita harus selalu sedia baterai cadangan dan kita harus bongkar case-nya dulu untuk mengganti dengan baterai baru. Ya sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi lumayan kalau lagi di tengah match kan ada yang mengganggu, itu jadi agak ngeselin. Meskipun mungkin itu nanti kalau low battery dia bakalan ada indikatornya. Gue belum pernah ngalamin karena gue baru pakai nih mouse sekitaran 1 mingguan ya. Dan gue rasa indikatornya kemungkinan bakalan ada di indikator DPI-nya sini nyala warna merah kelip-kelip atau semacamnya. Itu udah ketebak, biasanya seperti itu ya. Cuman nggak tahu kalau ada peringatan yang beda lagi, gue nggak tahu. Nah minusnya adalah seperti itu. Tapi plusnya untuk penggunaan baterai A2 di sebuah wireless mouse itu biasanya dia lebih awet daripada baterai built-in. Baterai built-in itu sekitaran 1 minggu udah habis. Nah sedangkan si A918 ini klaim dari Dario-nya dia kalau dipakai di 1000 Hz polling rate baterainya bisa tahan sampai sekitar 260 jam. Yang artinya kalau kalian sehari-hari pakai mouse itu sekitaran 8 jam dengan 1000 Hz polling rate tadi, baterainya baru habis sekitaran 32 hari alias sebulan lebih ya. Itu awet banget men. Dan kalau kalian gunakan untuk office use dengan polling rate di 125 Hz, baterainya ini bisa tahan sampai 10 bulan. Lama banget men. Jadi balik lagi ada plus minusnya. Kalau baterai built-in seminggu udah habis loh, udah harus ngecas lagi. So ya, segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.